keras banget. Udah coba diet, tapi tetap aja gak ada perubahan. Aduh Re, Insecure banget. kenapa kamu insecurean banget sih? Kayak kena mental health, tahu nggak? Emang mental health itu apa sih? Setauku nih ya, setauku mental health itu saat orang ini dia tuh kayak kena tekanan entah dari circle-nya, dari keluarganya yang bikin dia tuh ngerasa kayak pokoknya kena pressure gitu lah diri. Emang benar. Itu setauku aja sih. Tapi kan kita sama-sama Gen Z ya. Iya. Gimana kalau kita panggil aja narasumber kita? Kita panggil narasumber kita dosen psikologi komunikasi, Bu Merlin. Halo Bu. Halo Bu Merlin. Halo. Gimana Wah, kabarnya Bu Bu? Ciwi, ya? Gimana kabarnya Bu? Gimana ya, mau jawab jujur atau enggak? Jawab setengah-setengah nggak apa-apa. Luar biasa. Oh, Semangat dong. Semangat kan kalian? Semangat Bu, semangat. Ini makanya ngantuk ya ini. Enggak ya? iya. Liburan semester ini dosen-dosen pada ngapain nih, Bu? Waduh, dosen-dosen liburan ya. Liburannya itu ngerjain yang pertama nilai-nilai kalian yang bagus. Kemudian yang ngurusi penelitian, pengabdian, pokoknya hal-hal administrasi lah. Nggak libur dosen-dosen gitu. Oh. Terus kita masuk tambah gak libur lagi. Tambah nggak libur lagi. Apalagi ketemu kalian yang lucu-lucu, wah Aduh. semangat lagi ya. Happy ya Bu? Wah happy banget ya. Nanti kita bakal ketemu ya. Jangan bosan-bosan ya. Tenang ya. Oke. Kita mau nanya-nanya nih, Bu. Jadi gini Bu, Rere ini kayak ngerasa insecure gitu loh Bu. Terus katanya kayak mental health-nya itu langsung down. Itu gimana Bu tanggapannya Ibu? Ya. Oke. Emang kalian tadi Gen Z ya? Iya. Gen Z itu dikenal, ini sebenarnya stereotype ya, dikenal sebagai seseorang atau kelompok usia yang suka mengeluh gitu. Emang bener gak? Agaknya bener ya. Kayaknya iya sih, Bu. Iya Bu. Iya Oke, sih. Nah, yang pengen saya tahu dulu nih, kalian ya sebagai Gen Z mahasiswa Vkom, kita persempit lagi, apa sih yang sering kalian keluhkan? Capek nugas, project semua. Semua ya banyak ya. Keluarkan, ini bisa curhat kan? Ya kita keluarkan saja. Gak usah malu-malu ya. Kalau ada dosen yang marah nanti ke saya aja. Oke, backingan. Kalian tahu nggak sih faktanya? Ya? Ini kita ngomong faktanya. Faktanya itu menurut riset ya. Riset ini dirilis tahun 2023. Kalian bisa cek di lamannya Kemenkes. Gen Z mengalami kenaikan 200% gangguan kesehatan mental. Meningkat ya 200%. Nah, fakta lagi ya, fakta yang kedua adalah Gen Z yang cewek itu berpotensi mengalami kesehatan mental 2 kali lebih lipat dibandingkan cowok. Nah, kan cewek kan ya? Iya. Jadi lebih mudah stres. Kira-kira apa sih yang membuat Gen Z yang cewek itu biasanya lebih stres dibandingkan cowok gitu? Mungkin balik lagi ke stereotype ya. Kalau yang cowok tuh identik dengan orang yang nggak suka memperdulikan penampilan gitu ya, lihat aja Mas Hasa ya. Dibandingkan dengan cewek ya, dibandingkan dengan cewek ini lagi-lagi stereotype ya. Dibandingkan dengan cewek ada rasa kalau misalnya teman-teman masih ingat salah satu materi di psikologi komunikasi, ingat atau enggak? Terkait konsep diri, yaitu ada konsep diri positif, ada konsep diri negatif ya. Kalau konsep diri yang positif itu adalah orang yang mencintai dirinya sendiri ya, self esteem gitu. Nah, kebanyakan kalau yang cewek itu sering, tadi saya dengar ada kata insecure gitu ya. Sering insecure misalnya dengan penampilan, looknya seperti apa. Dan itu dibandingkan dengan teman-temannya, temanku dia berat badannya udah turun berapa kilo nih gitu. Kok aku belum turun-turun ya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang membuat Gen Z yang cewek ini secara fakta dan data di lapangan berpotensi 2 kali lebih besar mengalami gangguan kesehatan mental. Gitu. Sebenarnya ada 2 faktor sih. Yang pertama kaitannya itu dengan kapasitas mental sama tingkat stres. Kalau kapasitas mental itu bisa menyangkut pendidikan, pola asuh orang tua, gimana sih kalian mengelola emosi ya, regulasi emosi. Terus gimana caranya kalian soft skill sosial, soft skill komunikasi antar pribadi itu juga penting loh untuk menjaga mental yang stabil. Nanti teman-teman bakal dapat
materi itu di komunikasi antar pribadi. Waduh. Ya. Kurang enak apa lagi ya, Vkom ya, semua dipelajari. Tapi apa mental health itu hal yang normal, Bu? Soalnya kan kayak aku nih sering scroll TikTok. Itu pasti isinya kayak Gen Z dikit-dikit langsung kayak mental health-nya kena. Jadi kayak Nah, tadi kan ada kapasitas mental sama tingkat stres. Itu salah satu penyebab gangguan kesehatan mental. Nah, yang kedua ini tingkat stres itu salah satu penyebabnya adalah sosial media. Dibandingkan saya yang Gen Z ya, saya Gen Z lah yang dibandingkan saya yang milenial ya, sorry ya para netizen, saya kan milenial. Milenial itu timbul atau berkembang secara bertahap terhadap teknologi. Jadi generasi saya merasakan belum secanggih sekarang, tapi kita juga merasakan teknologi yang canggih. Beda dengan Gen Z yang sudah tumbuh dan besar di lingkungan teknologi. Gitu. Jadi sosial media itu salah satu faktornya. Karena apa? Ketika misalnya kalian sering scroll TikTok, itu ada kecenderungan para netizen itu atau para pengguna sosial media itu membandingkan dirinya dengan orang lain, gitu. Nah, itu sering cepat juga membuat stres. Kemudian FOMO, gitu. Nah, apa-apa kalau makan harus foto dulu nih. Kalau nggak foto tuh rasanya kayak kurang sesuatu gitu ya. Kalau nonton konser yang diliatin malah layar konsernya, jadi orangnya nggak lihat. Padahal di tempat konser gitu ya, apa-apa update status, apa-apa update status. Itu juga salah satu hal yang membuat Gen Z itu dikit-dikit mental health, yaitu sosial media. Nah, masalahnya yang jadi masalah adalah secara harafiah maknanya mulai bergeser nih. Dan itu dijadikan kedok oleh Gen Z. Dikit-dikit mental health, dikit-dikit aku kena mental health, padahal baru dapat nilai 60 doang, aduh kesehatan mentalku terganggu. Nah, artinya apa? Ketika sering kayak gitu, teman-teman, masalah sekecil apapun bagi kalian itu akan dianggap sebagai hal yang serius. Dan pada akhirnya kalian menormalisasi keluhan gitu. Misalnya ada masalah dikit, nggak bisa nih, aku nggak bisa lagi, nggak bisa, pokoknya nggak bisa bertahan. Jadi menormalisasi keluhan gitu. Tapi Gen Z sekarang nih kalau misal kena masalah dikit, terus mereka kayak berhasil kayak mencoba buat nyelesain masalahnya mereka. Pas mereka selesai itu kayak nganggep, oh diriku nih perlu self reward nih. Jadi kayak misal abis selesai ujian A, abis gitu kita pergi makan-makan dengan kedok self reward. Apakah self reward ini emang beneran membantu mereka atau cuma gimmick mereka buat foya-foya aja sebenarnya? Bisa 50-50 ya. Nah, kan kalau foya-foya itu identik dengan kata boros. Nah, self reward itu sebenarnya adalah hal yang sangat normal ya, dan itu memang perlu biar kita tetap waras. Ya, hanya biasanya itu orang bingung. Ini dia self reward atau boros nih atau kedok semata. Caranya gampang sih ngukurnya itu. Kamu beneran self reward atau cuman boros? Yang pertama, kalau tujuanmu itu hanya untuk gengsi ya, itu bisa jadi kamu boros. Istilahnya, kamu sudah punya suatu barang, tapi kamu pengen nih, gara-gara ya FOMO itu tadi. Itu bisa jadi kamu nggak self reward tapi boros. Jadi masalah Gen Z yang sekarang ini adalah mereka cenderung self reward tapi tidak mengukur kapasitas atau kemampuan keuangan. Yang atau self reward tapi cukup dengan ada batasannya gitu. Dan self reward itu nggak perlu dengan sesuatu hal yang mahal ya. Kalau cuma sekedar makan-makan, ya menurut saya sih itu self reward ya. Kan kalian juga perlu refreshing habis ujian Telkom ya, apalagi ya. Habis ujian Telkom itu juga kayak gitu ya. Pokoknya setelah UAS itu kita rencana berlibur kemana. Tapi pada akhirnya ketika self reward itu membuat dirimu kesulitan dalam pengaturan keuangan, mungkin di sisi itulah letak kamu boros gitu. Dan konsumtif ya. Jadi orang self reward berkedok boros itu adalah orang yang konsumtif. Dia sudah punya barang itu, tapi mau barang yang sama dengan keluaran yang lebih baru lagi, misalnya. Itu bisa jadi cuman kedok aja berarti self reward ya. Nah, kalian di tahap yang mana nih? Self reward beneran atau enggak gitu. Kalau saya sih cuma nonton drakor aja setiap weekend tuh udah self reward ya. Ya, soalnya ibu mungkin jadwalnya juga padat banget kali ya. Kayak juga sih. Tapi self rewardnya masing-masing orang tuh memang beda-beda ya. Tapi balik lagi,
untuk menghargai diri sendiri itu tidak perlu dengan sesuatu yang materi, tidak harus mengeluarkan materi gitu. Tapi Bu, menurut Ibu, self reward yang baik itu kayak gimana? Self reward yang baik, ya gimana ya? Self reward yang baik itu ketika kepuasan orang tuh beda-beda ya. Bisa jadi misalnya self reward saya adalah tidur. Jadi ketika weekend ya kerja saya itu cuma baring aja sambil nonton ngabisin series, itu saya sudah puas gitu. Tapi bisa jadi ada orang yang nggak puas dengan itu. Jadi mengukur baik dan tidaknya itu memang beda-beda ya. Tapi yang pasti self reward yang baik adalah self reward yang bisa membuat setelah kamu self reward itu tidak merugikan dirimu sendiri gitu. Nah, tapi kalau kamu self reward tapi kemudian dari self reward itu mendatangkan masalah, ya itu boros nih, kayaknya kedok semata deh gitu. Nah, itu. Tapi kalau self rewardnya bisa mendatangkan sesuatu yang positif, misalnya kamu jadi lebih fresh ya, kamu jadi bisa tetap waras, mental bisa lebih stabil, kamu bisa lebih mencintai dirimu sendiri, itu berarti self reward yang baik. Jadi menurut Bu Merlin, kalau misalnya Gen Z yang kalau ngerasa mental health-nya itu down, itu lari ke self reward, itu normal atau enggaknya itu balik ke kepuasan diri sendiri gitu. Iya, dan nggak hanya Gen Z ya, gen apapun mulai dari gen baby boomers ya sampai gen milenial seperti saya pun, ketika kita merasa jenuh atau lelah, kita minggir sedikit, refreshing sedikit, itu juga untuk self reward. Jadi itu hal yang normal sepanjang ya itu tidak merugikan dirimu sendiri gitu. Jadi self reward itu balik ke behaviornya orang-orang sendiri. Ya, sepanjang kamu dengan self reward kamu bisa mencintai dirimu sendiri lebih lagi dan kamu bisa mempunyai motivasi, itu namanya self reward. Tapi ketika self reward cuma hanya sekedar memenuhi gengsi dan kamu gak mau kalah dengan orang lain, no, itu bukan self reward berarti. Tapi Bu, kalau self reward ini menurut Ibu apakah juga termasuk salah satu penyakit mental? Karena kan Kalau yang dikit-dikit langsung self reward iya, gitu. sering banget kalau mereka merasa mengeluh, terus mereka tiba-tiba aku pengen self reward tapi kayak keterusan gitu loh Bu. Itu berarti bukan self reward. Self reward itu bukan penyakit mental ya. Kalau kayak gitu itu berarti dia konsumtif. Apa-apa pengen belanja. Misalnya saya sama Rere kita ke mall nih, Rere yang mau belanja. Tapi malah saya yang ngabisin duit lebih banyak. Belanja bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan gitu. Apa-apa saya pengen self reward. Itu kedok ya. Tapi aslinya itu adalah perilaku yang konsumtif, bukan self reward itu. Ketika kamu self reward, yang baik adalah kamu bisa mencintai dirimu sendiri dan kamu bisa termotivasi dan menambah kepercayaan diri. Ketika itu kamu bisa dapatkan, itu berarti self rewardmu yang benar. Tapi kalau dikit-dikit beli dan lain-lain, itu namanya konsumtif, itu kedok doang berarti self rewardnya. Oh iya. Bu, kita juga mau tanya Bu, bagaimana caranya agar generasi muda ini tidak sering mengeluh, terus lebih menggunakan kata mental health ini dengan benar gitu Bu? Yang pertama ya, mengeluh itu hal yang sangat manusiawi ya. Kalau kita nggak pernah mengeluh, itu artinya kita nggak normal ya. Orang gila ya, kalau orang gila yang di rumah dia itu nggak pernah mengeluh ya. Kamu masih mengeluh kan? Berarti kalian masih waras lah ya. Hanya agar sedikit-sedikit tidak mengeluh, yang pertama adalah ketahui dulu apa yang membuat kalian mengeluh. Kan mengeluhnya apa sih? Selama di persempit, selama kuliah apa yang paling kalian keluhkan deh? Paling Tugas. tugas. Ujian. Ujiannya project gitu. Kalau project masih mending Telkom, Bu. Telkom ya, ibarat tuh masih di level yang paling dasar kesulitannya ya. Kalian akan dapat kesulitan yang lebih tinggi lagi ya. Jadi ini saya spoiler aja ya. Jadi kalau kalian sama Telkom misalnya, oke, ketahui keluhan ya. Yang pertama ketahui keluhan Telkom misalnya. Setelah mengetahui keluhan kalian, apa yang menjadi penyebab keluhan kalian, ya sudah, pikirkan hal-hal positif apa yang bisa kalian buat untuk merubah keluhan itu, gitu.
Karena apa guys? Wah ini saya udah kayak orang yang paling suci aja ya. Tempat yang tidak akan pernah bisa kita singgahi lagi itu adalah waktu. Ya. Dan keadaan yang gak akan pernah bisa kita rubah adalah masa lalu guys. Jadi cepat move on dengan hal-hal yang kalian lakukan itu adalah hal yang sangat penting. Karena apa? Ketika kalian cepat move on artinya kalian memberikan diri sendiri itu koreksi gitu. Sempatkan untuk mengoreksi diri sendiri, merenung, dan pada akhirnya kalian bisa tahu apa sih akar dari permasalahan yang membuat saya ini sering mengeluh dan apa yang sudah harus aku lakukan. Misalnya Telkom tadi, Telkom ini sulit banget Bu dan lain-lain, tugasnya banyak, hafal teori lah, presentasi lah. Oke, itu jadi keluhan kalian. Terus apa yang sudah kalian buat untuk meminimalisir keluhan itu? Misalnya ketika nilai ujiannya jelek gitu, sudahkah kalian setiap habis kelas itu berdiskusi dengan dosen? Kalau misalnya belum, ya sudah, jadikan itu revolusinya, koreksi dirinya. Ya, kadang itu mahasiswa gini, ini ketika saya jadi dosen baru saya tahu ya, mungkin kalau ketika saya jadi mahasiswa saya juga kayak gitu dulu ya. Misalnya gini, mahasiswa itu menganggap saya ini udah belajar, saya udah berusaha ya, misalnya ya. Telkom kalian pasti belajar ya? Pasti ya. Belajar. Kalian bertiga pasti belajar ya, SMP pasti belajar ya. Kalian sudah menganggap usaha kalian itu adalah maksimal. Dan ketika nilainya keluar dan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, pasti kalian akan kecewa. Dan yang sering saya dengar adalah, ini dosennya pasti plus nilai. Pemikiran yang seperti itu aja membuat kalian pasti udah konsep dirinya negatif. Karena kalian akan cenderung menyalahkan orang lain. Kalau saya, caranya cepat move on kalau saya jadi mahasiswa adalah ketika saya merasa saya itu sudah belajar maksimal, tapi hasilnya tidak sesuai, saya akan ke dosennya. Pak, Bu, ini apa ya yang salah dari kertas jawaban saya gitu. Dari situ saya akan bisa mengoreksi diri. Jadi hal yang saya anggap benar, ternyata masih keliru loh. Nah, akhirnya itulah yang akan membuat saya cepat move on dan saya bisa memperbaiki diri saya untuk semester-semester berikutnya. Gitu. Ya belajar komunikasi lah ya. Jadi sebenarnya yang harus diubah sama Gen Z ini lebih ke mindsetnya ya Bu? Iya, mindsetnya. Karena musuh utama diri sendiri itu bukan orang lain kok, diri sendiri sih. Ya, musuh Rere bukan Cia, bukan Mas Harsa, bukan Bu Merlin, tapi ya musuh Rere adalah Rere. Musuh Merlin ya adalah Merlin sendiri gitu. Gimana mengalahkan rasa malas, mager, dan lain-lain. Terus kalau buat yang insecurean gitu Bu, gimana caranya biar mereka tuh nggak insecure? Padahal mereka udah berusaha nih, kayak Rere tadi. Dia tuh udah berusaha buat ngilangin insecure-nya tapi emang susah. Kayak insecure dalam hal apa dulu? Insecure mungkin lihat orang-orang kok pada kurus-kurus, cantik-cantik, terus tambah lagi kok misalkan udah coba nih diet pas segala macam tapi masih belum kelihatan, terus ditambah lagi sama orang-orang yang banyak kasih komen bilang, Rika kamu kok masih kayak begini gitu. Wah, oke ya. Mungkin pada tahap itu Rere harus belajar untuk bersikap bodo amat. Bodo amat sama orang-orang gitu ya. Maksudnya gini, sepanjang komenannya itu membuat kamu lebih tertekan dan justru kamu itu diet untuk memenuhi ekspektasi orang ke kamu. Diet yang benar adalah untuk masalah kesehatan gitu. Yaitu salah satu caranya untuk tidak insecure ya, stop membandingkan diri dengan orang lain. Gitu. Itu salah satu caranya. Gitu ya. Ngapain kamu membandingkan diri dengan orang lain? Ya sudah. Ya inilah saya, inilah Rere apa adanya gitu. Kalau kamu mau diet, silakan. Itu untuk urusan kesehatan, tapi bukan untuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Gitu. Ya, Rere ya. Ya Bu, siap. Wah. Gak usah komen-komen, ngapain komenan netizen itu ya? Iya. Ya. Blokir lah, Langsung di-kick gitu ya. Kalau di grup WA ada yang biasanya tuh paling sebel kalau orang yang udah lama nggak ketemu terus ketemu, ya ampun kok naik ya badan lu, kok bukan sekarang kok tambah cabi ya gitu. Ya lah, bukan kamu yang beliin makanan, aku juga gak usah komen. Ya gitu. Jadi bersikap bodo amat itu salah satu hal yang penting sih untuk urusan kayak gitu ya. Jadi cara mengatasinya adalah dengan harus ada percaya diri, harus ada positif juga, dan juga tidak terlalu memperdulikan omongan dari orang lain. Iya. Bu. Sepanjang omongan itu malah membuat kamu down, ya udah nggak usah dipikirin. Wah. Kick aja.
Iya. Nih Bu, untuk yang terakhir Bu, Ibu ada nggak kalimat-kalimat terakhir atau kalimat terakhir? Aduh, Kamu udah kena cepet mati. Kalimat buat dukung para Gen Z Iya. di luar sana, Bu. Iya, Bu. Biar gak gampang kena mental health, biar gak gampang insecurean gitu. Oke. Biar lebih memahami apa itu self reward. Oke. Pada intinya ya, saya pun masih sama kayak kalian ya. Hanya mungkin saya nggak pandai buat kata-kata motivasi gitu ya. Apa ya? Ini aja sih. Yang selalu saya pegang adalah anggaplah kesulitan itu adalah kesempatan menjadi kuat gitu ya. So kalian berjuang hari ini, tapi kalian bakal menikmati hasilnya di kemudian hari. Karena apa? Karena kesuksesan itu tidak datang dari zona nyaman. Ya. So kalau kalian merasa kalian susah, sebel, prosesnya sulit, berarti kalian sudah berada di jalan yang benar. Gitu. Ya, itulah prosesnya. Nanti kalian akan menikmati hasil di kemudian hari. Ya. Itu karena sejatinya tidak ada kesuksesan yang datang dari zona nyaman. Wah, ya gimana? Teng. Wah, terima kasih Bu. Terpaksa ya.